Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria. Dan saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sharing bersama tentang firman Tuhan. Dan saya hari ini mengajak Bapak Ibu untuk sharing tentang tidak lagi berlaku duniawi. Nah, sebelum kita membahas firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu kalau hari ini kami kembali akan sharing firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat setiap kami. Oleh sebab itu, biar Roh Kudus yang menolong kami, dan tolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang mengurapi dan memberikan kemampuan dan hikmat supaya setiap firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan dan berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita sebelum kita membahas firman Tuhan tentang tidak lagi berlaku duniawi yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 14. Yohanes pasal 17 ayat 14. Sudah ketemu? Saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu punya waktu nanti di rumah bisa membaca dari ayat 1 sampai ayat 26. Injil Yohanes pasal 17 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam surat kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menegaskan bahwa setiap orang atau siapa saja yang ada di dalam Kristus tinggal di dalam Dia dan di dalam firman-Nya. Nah, ia adalah menjadi ciptaan yang baru. Dan kalau saya akan bacakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, dengan jelas di sini dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam ayat firman Tuhan yang ditegaskan oleh Rasul Paulus ini, karena sudah menjadi milik Kristus, karena kita ini sudah menjadi milik Kristus, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengan menyandang status sebagai ciptaan yang baru, tak mengherankan bila dunia membenci kita. Sebagaimana yang Kristus katakan di dalam Yohanes 14 ayat 7 tadi, dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setiap orang yang menjadi milik Kristus dan menjadi ciptaan baru, siap-siap untuk dibenci dunia. Kenapa? Karena kita bukan berasal dari dunia, hidup kita bukan seperti orang dunia lagi, yang bebas dengan semua apa yang menurut keinginan daging kita, tetapi hidup kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan aturan yang Tuhan tentukan, sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang percaya yang sudah tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya dan tinggal di dalam Kristus dan tinggal di dalam firman-Nya kini menjadi warga negara baru, bukan warga negara yang ada di dunia ini saja, tetapi menjadi warga kerajaan surga. Filipi pasal 3 ayat 10 di situ dikatakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dalam bahasa sehari-hari dikatakan, satu-satunya yang saya ingini ialah supaya saya mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Saya ingin turut menderita dengan Dia dan sama seperti Dia dalam hal kematiannya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Kristus dan menjadi milik Kristus dan tinggal di dalam Kristus dan tinggal di dalam firman-Nya, maka dia memiliki kewarganegaraan baru. Kewarganegaraan baru di mana? Yaitu di surga, di dalam hal kekekalan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dapat dikatakan bukan dari dunia, tetapi sudah menjadi milik kerajaan surga, sama seperti Kristus yang datang dari surga. Karena kita memiliki kewarganegaraan baru, yaitu warga negara surga, maka kita pun dituntut untuk memiliki kehidupan yang sesuai dengan aturan yang berlaku di surga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi tidak boleh menggunakan hidup kita sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kemauan kita. Terus bagaimana aturan hidup sesuai dengan surga atau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Di sini saya mencatat 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hidup sesuai dengan aturan firman Tuhan atau sesuai dengan aturan kerajaan surga adalah yang pertama, berarti hidup menurut keinginan, hidup menurut pimpinan Roh Kudus, bukan hidup menurut pimpinan diri kita. Jadi
Dalam Galatia pasal 5 ayat 16 mengatakan bahwa kita ini harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan menuruti keinginan daging. Sekalipun tubuh jasmani kita masih ada di dalam dunia ini, masih hidup di dunia ini, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus mempunyai kehidupan yang berbeda dengan orang-orang dunia. Di dunia ini kita memang masih harus melakukan berbagai aktivitas dan pekerjaan untuk kelangsungan hidup kita. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita memiliki prinsip Alkitabiah, yaitu apa prinsipnya? Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakukan bukan semata-mata untuk perbuatan kita hanya untuk sekedar keinginan daging kita, memenuhi hawa nafsu kita, tetapi semua yang kita kerjakan, kita lakukan, itu kita perbuat atau kita lakukan semata-mata hanya untuk Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tetap mendahulukan kerajaan surga dan kebenarannya daripada mendahulukan kehidupan kita hari lepas keinginan daging kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berarti bukan kita ini tidak boleh bekerja. Kalau kita nggak bekerja makan apa? Tetapi Tuhan dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33, dahulukan kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-6, Matius pasal 6 ayat 33. Mari kita baca bersama-sama. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau ini janji Tuhan yang diberikan kepada setiap kita, kita mendahulukan Tuhan, kita melakukan semuanya untuk Tuhan, maka Tuhan mengatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa sih yang ditambahkan Tuhan kepada dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang jadi kebutuhan kita, Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Tuhan sudah tahu kebutuhan kita secara pribadi. Tetapi yang menjadi masalahnya kadangkala kita tidak menyadari. Kadangkala kita tetap hidup sesuai dengan keinginan kita untuk memuaskan hawa nafsu kita. Padahal Tuhan begitu kasih dan begitu cinta dalam kehidupan kita, dan senantiasa membimbing dan memimpin kita supaya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hidup dengan keinginan daging kita, menuruti hawa nafsu kita, menuruti keinginan daging kita, tetapi kita hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Itu aturan kerajaan surga, Bapak yang kasih Tuhan. Sekalipun tubuh jasmani kita masih ada di dunia ini, tetapi hidup kita tetap harus berbeda dengan apa yang ada di dunia ini. Hidup kita fokus kepada Tuhan dan mencerminkan kita ini sebagai milik Tuhan Yesus, milik kerajaan surga, sehingga hidup kita tidak sama dengan hidup yang orang-orang dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena orang percaya adalah warga kerajaan surga, maka kita harus memiliki perbuatan yang mencerminkan Kristus, yang senantiasa menghasilkan buah roh dalam kehidupan sehari-hari. Buah roh itu apa? Kalau kita melihat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di situ dijelaskan dengan jelas, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi hidup kita ini senantiasa harus menghasilkan buah roh dalam setiap hidup kita hari lepas hari. Buah roh itu dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan demikian. Adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, apakah itu sudah ada dalam hidup kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Atau justru banyak hal yang nggak ada di situ? Dikatakan buah roh itu adalah kasih, damai sejahtera, kesabaran. Banyak orang bisa mengatakan kasih, mengasihi, tetapi untuk melakukannya semua itu perbuatannya tidak pernah mencerminkan kasih. Kalau ngomong sembarangan yang membuat orang terluka dan membuat orang sakit hati. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah itu kasih? Enggak, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kasih itu adalah, kalau kita melihat kasih itu yang sesungguhnya adalah kita harus mencerminkan kasih Kristus dalam hidup kita, dan kita bisa salurkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga orang melihat kita begitu kasih Kristus itu nampak dalam hidup kita. Jangan kita berkata bahwa aku mengasihi orang itu, tetapi perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Terus dikatakan lagi, selain kasih, sukacita. Adakah sukacita di hatimu? Atau yang ada dalam hidupmu adalah wajah yang penuh kesusahan, yang penuh kekecewaan, yang penuh amarah? Nah, itu bukan buah roh, Bapak Ibu. Terus dikatakan lagi damai sejahtera. Adakah damai sejahtera dalam hidupmu? Terus dikatakan lagi kesabaran, kemurahan.
Bisa enggak kita sabar? Kadang-kala kita berdoa, Tuhan beri aku kesabaran. Justru kita diperhadapkan segala sesuatu yang membuat kadang-kala kita tidak sabar. Apakah kita bisa sabar? Nah, tidak gampang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi semua anak Tuhan, semua orang yang miliknya Kristus bisa sabar. Kenapa? Karena Roh Allah ada di dalam dirinya yang memimpin hidupnya, sehingga diberikan kesabaran, kekuatan, dan kemurahan. Dan orang yang ada di dalam Kristus akan memiliki kemurahan dan kebaikan, kesetiaan dan kelemah lembutan dan penguasaan diri, dan tidak sembarangan dalam berbicara dan dalam berperilaku. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, inilah hal yang kedua, aturan menjadi warga kerajaan surga. Yang ketiga, yaitu adapun syarat utama seorang warga kerajaan surga adalah hidup dalam kekudusan. Jadi kita itu harus selalu hidup dalam kekudusan. Dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 16 mengatakan demikian, kuduslah kamu sebab aku kudus, dan menjauhi segala bentuk kecemaran, sebab kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kita ini syarat utama kita menjadi milik kerajaan surga, warga kerajaan surga adalah hidup kudus. Kita tidak boleh mencemarkan diri dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita harus ikutin apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan mencemarkan diri kita dengan hal-hal yang najis. Tetapi biarlah kita hidup kudus sebab Allah yang kita sembah, sebab kita mempunyai Allah yang kudus. Dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kita harus sesuai dengan apa yang Bapa kita sampaikan dalam hidup kita, sehingga kita hidup di dalam kekudusan. Dan dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 mengatakan, dan jauhilah segala bentuk kecemaran, sebab kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap kita supaya kita tidak lagi berlaku duniawi, tidak lagi hidup sesuai dengan keinginan duniawi. Dunia saat ini semakin mengerikan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hal-hal yang dapat mencemari pikiran kita, yang mencemari hati kita dengan hal-hal yang tidak baik itu semakin mengerikan. Nah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan, sebagai milik Kristus, kita harus menjauhi semua itu. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya dalam Yohanes 17:14 tadi mengatakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kita masuk di dalam komunitas warga kerajaan surga, maka dunia membenci kita karena kita bukan sama dengan mereka, karena kita ini adalah milik Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita kembali apakah hidup kita ini sudah hidup sesuai dengan tatanan kerajaan surga, tatanan kebenaran firman Tuhan, seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jika kita belum melakukan semuanya atau kita masih jauh dari hal itu, mari kita mulai hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, memang tidak mudah, tetapi Tuhan akan menolong, Roh Kudus akan menolong dan memimpin kita, menyertai kita, dan membawa kita hidup di dalam kebenaran di dalam Tuhan. Nah, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu, kami diingatkan kembali pada siang ini tentang kebenaran firman-Mu, bahwa hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi hidup kami ini adalah milik Kristus, menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, sehingga hidup kami yang lama kami tinggalkan dan kami buang, dan kami hidup baru di dalam Tuhan dan menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Dan tidak itu saja, kami patut bersyukur dan patut bangga karena ketika kami menjadi milik Tuhan, kami memiliki kewarganegaraan baru di dalam kerajaan surga, dan kami tidak hidup di dalam keinginan duniawi, tetapi kami memfokuskan hidup kami untuk hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, bila Roh Kudus-Mu terus menolong kami untuk memampukan kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah boleh diperbaharui di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Yesus memberkati. Shalom.